Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan kita kembali mendengar renungan firman Tuhan. Dan hari ini judul renungan kita adalah kuat dalam masa sulit. Dan kita akan membaca nats kita dari kitab Matius 7 ayatnya yang 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikianlah nats yang kita baca. Sebuah rumah ketika banjir datang dan angin melanda, ada rumah yang dikatakan roboh, rusak, besar, berat kerusakannya. Dan ada rumah yang bertahan karena rumah tersebut kokoh. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sering terjadi secara tiba-tiba banjir melanda, masalah melanda, dan kemudian kita terkejut. Seperti hari-hari ini tiba-tiba ada wabah, pandemi, COVID-19, dan semua terkejut. Dan imbasnya bukan hanya masalah kesehatan, penyakit, tetapi juga sampai kepada masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Tentu saja kita ingin kuat. Kita ingin kuat. Kehidupan kita, rumah, atau kehidupan kita yang sudah kita bangun, kita ingin kuat, kita tidak ingin roboh, dan kita ingin bukan hanya kuat, tetapi kita menjadi berkat dan kita menguatkan orang lain. Lalu bagaimana supaya kita kuat? Dikatakan di dalam nats tadi, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Dikatakan rumah kita, kehidupan kita tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka rumahnya, kehidupannya roboh dan besar kerusakannya. Mari kita belajar menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Pertama-tama mari kita melakukan dari hal-hal yang sederhana, yang kita mengerti, yang sederhana, dan jangan menunda-nunda. Jangan pernah punya kebiasaan menunda-nunda di dalam melakukan hal yang benar. Kalau kita bertanggung jawab, kita belajar bertanggung jawab di dalam perkara yang kecil, maka Allah akan memberikan kita kekuatan untuk taat di dalam perkara, di dalam hal-hal yang besar. Lalu yang selanjutnya, kalau kita sudah mulai belajar dari hal-hal sederhana untuk taat, mari kita melakukan dengan konsisten. Kita harus melakukan dengan tekad. Di dalam menjadi pelaku firman, tentu saja kita banyak menghadapi hambatan, gangguan. Mungkin dari orang-orang di sekitar kita, dari keadaan. Tetapi sebetulnya yang paling sering menjadi hambatan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita punya tekad dan kita berjuang untuk menjadi pelaku firman. Dan kalau ada waktu-waktu kita merasa lemah atau kita merasa kita jatuh, mari kita segera bangkit, dan kita kembali berjuang tekad untuk menjadi pelaku firman. Dan Allah senang kepada orang-orang yang punya tekad. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita berhasil menjadi pelaku firman? Kita harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang optimis, orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang punya orientasi kepada masa depan, tentu saja masa depan di dalam Tuhan. Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada banyak orang rindu kepada Allah, berjuang untuk taat, tetapi kalau dia tidak mau melepaskan pergaulan yang salah, hubungan-hubungan yang salah, dia tidak berani bayar harga untuk melepaskan semua itu. Sering terjadi orang tersebut jatuh lagi ke dalam pergaulan yang salah, dosa yang
mengikat dia selama ini terus dia lakukan kembali karena dia tidak berani untuk meninggalkan pergaulan yang salah. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati bergaul. Mari kita mencari komunitas yang takut akan Allah, komunitas yang optimis, komunitas yang mengingatkan kita untuk hidup di dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa sifat buruk mudah untuk menular? Kalau kita terus bergaul di dalam komunitas yang mudah kecewa, yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan intimidasi dan ketakutan, yang berpikiran negatif, maka itu akan mempengaruhi kita. Karena kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat yang buruk mudah sekali untuk menular. Oleh karena itu, mari kita membayar harga. Putuskan hubungan yang salah. Lepaskan, jauhkan, tinggalkan pergaulan-pergaulan yang buruk. Mari kita menjadi kuat. Mari kita menjadi pelaku firman. Allah pasti tolong kita. Dan kalau kita menjadi pelaku firman, maka kehidupan kita kuat. Dan di dalam masa-masa wabah COVID-19 saat ini, kita tidak jatuh, tetapi kita bertambah kuat. Kita tidak roboh, tetapi kita semakin kuat, terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Dan kita menjadi berkat. Kita menguatkan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah yang saya sampaikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tolong kami Bapa supaya firman-Mu sungguh menjadi rema. Dan beri kepada kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sekalipun keadaan kami sulit, kami harus bangkit dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan pertolongan Tuhan kami sanggup, kami kuat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.